Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau mimpi atau sebuah eh, yang didapat oleh Satrio Beningit ya teman-teman ya. Jadi SP menasehati penghuni sebuah gunung ya di daerah titik-titik yang saya sebutkan ya. Silaturahmi dari titik-titik juga, salam rahayu dari titik-titik nggak saya sebutkan untuk gunung tersebut yang penghuninya menegakkan keadilan tentang makhluk ulum yang telah dijalani olehnya ya, dan kini telah mendapatkan penderitaan oleh dirinya sendiri ya, sehingga tak ada batas untuk menebus makhluk ulum yang dia abaikan rasa itu hanya karena kepribadiannya, sehingga membuatnya terluka tak merasakan bahwa gunung titik-titik telah menanam racun yang seharusnya tidak dilakukan ya teman-teman ya. Maka gunung titik-titik itu akan jatuh di saat sedang kemarau ya, kata SP. Kamu tidak sanggup akan menjalani itu ya, karena kamu bukanlah makhluk ulum yang hebat, kamu hanya sebuah seperti casing atau wadah ya, yang pada akhirnya tidak dipakai saat orang-orang tidak ada yang membutuhkanmu. Hanya orang-orang yang mampu yang bisa menjalani, kamu hanya sepapar rumput yang mengganggu tanaman padi. Jadi lebih baik perbaikilah di daerah gunung tersebut ya. Insya Allah orang-orang akan menganggapmu ada. Dan juga SP menasehati ya seorang ratu titik-titik nggak saya sebutkan, di jembatan ada papan katanya ya. Papan itu jebol, selalu jebol ya teman-teman ya. Lalu bongkar agar sungai itu mengalirnya dengan deras. Karena papan itulah yang mengganggu derasnya air tersebut. Tak usah engkau ragu, bingung bagaimana caranya, hanya saja menyebut Siratul Mustaqim ya. Hanya saja menyebut Siratul Mustaqim, insya Allah kebongkar semua, karena engkau ratu, seorang yang baik ya, ratu yang baik ya. Pasti lebih cepat prosesnya karena engkau ratu selalu menolong orang dalam keadaan susah maupun senang ya, karena kamu sudah memegang lilahnya. Jadi gampang ngebukanya insya Allah. Saya SP akan membimbingnya sampai kamu bisa menjalaninya ya. Karena kamu menjalani itu sendirian dan aku selalu memantaunya supaya kamu tidak salah tindakan untuk membobol papan tersebut ya. Karena papan itu dari gaib ya yang ditugaskan di situ. Namun itu salah penempatan dan ini adalah tugasmu seorang ratu titik-titik, saya sebutkan juga ya. Dan juga SP dan seorang sultan titik-titik ya telah membongkar sebuah peti ya yang di punggung kuda ya teman-teman ya. Peti itu berisi seperti barang patung apa gimana ya teman-teman ya, dan SP mengambil barang tersebut ya dan disimpan di tempat ruangan SP yang SP gunakan untuk beraktivitasnya. Lalu sultan tersebut pun setuju dengan SP dan mereka memajangnya ya, menaruhnya di tempat tersebut ya. Sebelum SP dan seorang sultan itu menaruhnya, patung tersebut disahadati lebih terdahulu ya. Jadi disahadatin lebih dulu. Dan SP berkata ke seorang sultan, kemerdekaan kita selalu jaya. Namun pada saat kita jaya, apakah kita tahu dalam fila rahimakumullah? Tak heran jika kita mendapatkan sebuah barang ini, katanya ya. Sebab kita ini adalah rahmatan lil alamin, yang perlu kita tanam di hati ya teman-teman ya. Adalah merakyat, itu saja simple. Jadi hanya cukup merakyat itu saja simple, karena Allah tidak mempersulit umatnya ya, cukup merakyat pada rakyatnya ya. SP juga berkata ya kepada seorang syekh, nggak saya sebutkan, perumpamaan yang ada pada sebuah Quran ya atau kitab ya, itu bukanlah seperti koran yang sehabis membacanya habis itu udahan ya. Jadi bacaan itu perjalanan yang sangat baik dan mulia ya. Namun ketika kita mengambil isinya pun tak sembarangan kita mengambil ya teman-teman ya. Sebab melakukannya itu tidak mudah. Kita bisa ambil dari surah apa aja, namun tanggung jawab itu ada ya. Maka dari itu kita pahami lebih dulu ya teman-teman ya. Kita pahami lebih dulu dan kita jalani, insya Allah banyak syafaatnya yang kita belum pernah dengar. Kata SP, sebelumnya saya minta penjelasannya kepada seorang syekh ya, yang enggak saya sebutkan namanya ya. Apakah berjalan itu tak pernah merasa lelah, sedangkan saya seperti lelah. Lelahku bukan di perjalanan, tapi lelahku menjaga kehormatan para sesepuh ya, yang harus kita muliakan lebih dahulu.
Karena kehormatan itu penting agar orang-orang seperti mereka itu selalu terhormat ya. Dan Asma mendengar ada seorang anak laki-laki ya di pinggir laut sedang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Asma membacanya juga ya. Ketika Asma meniru kata-kata tersebut, Asma melihat kanan kirinya bocah tersebut ya, anak kecil tersebut ada seorang kakek-kakek ya teman-teman ya, bersorban putih dan hijau. Lalu Asma melihatnya lebih dalam, ternyata bocah tersebut bukan seorang anak kecil biasa ya teman-teman ya, bukan anak kecil pada umumnya. Dan Aspa pun menggerakkan tangannya ke air laut dan melantunkan surat Al-Kahfi, dan Aspa pun mendayungnya tanpa perahu di sebuah ombak yang besar. Di situ Aspa mendapatkan petunjuk ya, dan Aspa pun mendalami ombak tersebut sehingga Aspa tahu makna-makna tersebut. Meski tanpa bimbingan ya, Aspa ingin selalu menjalaninya dengan baik untuk seisi dunia ya teman-teman ya. Dan Aspa mendengarkan Syekh titik-titik ya, dan ada dua orang Syekh ya teman-teman. Dan Syekh titik-titik membahas tentang sejarahnya Sunan titik-titik dan Sunan titik-titik ya, yang menuju politik dan perjuangan mereka lah yang bisa mengakurkan antara perbedaan sifat-sifat manusiawi. Dan kini mereka ada sejarahnya sehingga dikenal di mana-mana ya, dan banyak daerah-daerah Pulau Jawa ya. Namun seketika ada sang kinasi yang selalu memberikan kabar ya melalui lewat alam dan dikaji kembali oleh seorang Sunan titik-titik ya, sehingga selalu ada arah-arahan dari orang-orang seperti beliau lah yang bisa membuat Sunan tersebut berpikir lebih jernih sehingga bisa bersilaturahmi ke para wali ya, supaya dapat kebaikan-kebaikan dari mereka. Sehingga saya pun bisa menjelaskan kepada para bangsawan tentang ilmiahnya alam ya. Oke, buat teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa mendapat suatu gambaran ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual itu nggak sama, kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Bukan sebagai bahan perdebatan ya. Kita buang yang negatif, kita ambil yang positif ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata atau ucapan yang salah ya. Oke, segitu aja dulu, nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.